Yang keempat, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Misalnya terdapat pernyataan, Anda perlu memposisikan tubuh sejajar dengan monitor. Diubah menjadi kalimat perintah, yaitu posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah: 1. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. 2. Diakhiri dengan tanda baca seru. 3. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. 4. Biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Penggunaan bahasa yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif untuk proses. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya digunakan untuk memberi saran tambahan. Kalimat aktifnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Diubah menjadi proses pasif, yaitu tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Penggunaan bahasa yang ketiga yaitu penggunaan kriteria atau batasan. Contohnya, terdapat kalimat tanpa batasan, yaitu angkat kaki kanan. Kita ubah menjadi kalimat dengan batasan, yaitu angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, dengan batasan ditandai dengan kata setinggi lutut. Penggunaan bahasa yang keempat yaitu penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Penggunaan keterangan cara biasanya ditandai kata dengan dan secara. Penggunaan keterangan alat biasanya ditandai kata dengan, menggunakan, atau dengan menggunakan. Untuk penggunaan keterangan tujuan biasanya ditandai kata untuk, supaya, dan, atau agar. Penggunaan bahasa yang kelima yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Kata hubung biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan kecuali jika. Penggunaan bahasa yang keenam yaitu menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan. Dalam teks prosedur, kata penghubung digunakan untuk menghubungkan langkah yang satu dengan langkah yang berikutnya. Penggunaan kata langkah bisa dengan menggunakan penomoran atau kata penghubung. Kalau kata penghubung biasanya ditandai dengan kata kemudian, sekarang, berikutnya, setelah itu. Kemudian, pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya terdapat pada kalimat, bentuk adonan bulat-bulat lalu panggang adonan sampai adonan berwarna kecoklatan. Perbaikan kalimat yang tadi yaitu, bentuk adonan bulat-bulat lalu panggang sampai berwarna kecoklatan. Berarti, kata yang dilesapkan dari kalimat sebelumnya yaitu kata adonan. Penggunaan bahasa yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i misalnya taburi, lumuri, olesi, sirami. Akhiran kan contohnya taburkan, lumurkan, oleskan, dan siramkan. Contohnya, perhatikan tabel berikut. Terdapat kalimat pada akhiran i, yaitu taburi roti yang sudah masak dengan keju parut. Jika diubah menjadi akhiran kan, yaitu taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Contoh kedua, terdapat kalimat pada akhiran i, yaitu lumuri loyang dengan mentega. Jika diubah menjadi akhiran kan, yaitu
lumurkan mentega pada loyang. Nah, itulah beberapa penggunaan bahasa pada teks prosedur.